Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat, NPM 191 FF03057 dari kelas 2 FA2. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu hasil resume dari suatu jurnal dengan judul Formulasi sediaan lilin aromaterapi sebagai anti nyamuk dari minyak atsiri daun nilam atau dengan nama latin Pogostemon kabelinbenth dan dikombinasikan dengan minyak atsiri dari buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia swingel. Presentasi di sini sebagai syarat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah standarisasi bahan alam. Kemudian di sini ada pokok pembahasan yang akan dibawakan. Yang pertama adalah bahan alam yang digunakan, kemudian yang kedua khasiat dan kegunaan, kemudian yang ketiga bentuk sediaan, dan yang keempat parameter mutu yang diperiksa. Yang pertama, bahan alam yang digunakan. Bahan alam yang digunakan adalah daun nilam atau Pogostemon kabelinbenth dan daun jeruk nipis atau Citrus aurantifolia swingel. Daun nilam itu sendiri mengandung saponin, kemudian flavonoid dan minyak atsiri. Komponen penyusun minyak atsirinya yaitu sesquiterpen dan pekueli alkohol. Zat kimia yang diduga berpotensi sebagai repelan adalah pekueli alkohol. Minyak nilam dilaporkan paling efektif menolak terhadap beberapa jenis serangga seperti ngengat kain atau Tisanura lepismatidae, kemudian Cytopilus zeamais atau kumbang jagung, dan Carpophyllus atau kumbang buah kering. Menurut Grange 1987, minyak atsiri minyak nilam juga bersifat menolak apid atau kutu daun. Kemudian nyamuk dan Pseudalecia unipuncta. Berdasarkan penelitian Febriana Suryaningtyas tahun 2015 dengan judul Formulation Lotion anti nyamuk dari minyak atsiri nilam, mengatakan bahwa pada konsentrasi 4% memiliki aktivitas anti nyamuk yang baik. Kemudian yang kedua adalah jeruk nipis. Jeruk nipis itu sendiri mengandung sitrat, geranil asetat, felandren, dan limonen yang berfungsi sebagai anti nyamuk. Senyawa limonen merupakan zat yang berbau khas dan berasa pahit sehingga ampuh untuk menolak nyamuk, menurut Raina 2011. Berdasarkan penelitian Rina Murdani tahun 2014 dengan judul Keefektifan daya bunuh ekstrak daun jeruk nipis Citrus aurantifolia swingel terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti instar 3, mengatakan bahwa konsentrasi ekstrak daun jeruk nipis yang efektif dalam membunuh larva nyamuk Aedes aegypti adalah pada konsentrasi 0,55%, yang merupakan konsentrasi terkecil yang sudah dapat membunuh larva sebanyak 100%. Kemudian ini adalah contoh gambar bahan alam yang digunakan. Gambar yang pertama itu adalah contoh gambar dari daun nilam sendiri atau Pogostemon kabelinbenth. Kemudian yang kedua adalah contoh gambar dari daun jeruk nipis atau Citrus aurantifolia swingel. Kemudian yang kedua, khasiat dan kegunaannya. Khasiat dan kegunaan daun nilam: menolak terhadap beberapa jenis serangga seperti ngengat kain, Tisanura lepismatidae, kemudian Cytopilus zeamais atau kumbang jagung, dan Carpophyllus atau kumbang buah kering, dan memiliki aktivitas nyamuk yang baik. Kemudian khasiat dari kegunaan
daun jeruk nipis itu sendiri sebagai anti nyamuk yang ampuh terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang ketiga adalah bentuk sediaan yang digunakan. Bentuk sediaan yang digunakan adalah bentuknya itu adalah lilin aromaterapi. Kemudian apa itu lilin aromaterapi? Lilin aromaterapi merupakan alternatif aplikasi aromaterapi secara inhalasi atau penghirupan, yaitu penghirupan uap aroma yang dihasilkan dari beberapa tetes minyak atsiri dalam wadah berisi air panas. Menurut Primadiati tahun 2002, lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi bila dibakar. Saat ini, lilin aromaterapi banyak diformulasikan dengan mempunyai fungsi ganda, yaitu selain sebagai aromaterapi, juga berfungsi sebagai anti nyamuk. Kemudian yang keempat, parameter mutu yang diperiksa. Adapun parameter mutu yang diperiksa pada lilin aromaterapi ini yaitu yang pertama uji organoleptik seperti warna dan aroma. Kemudian yang kedua uji kualitas lilin berupa titik leleh dan waktu bakar. Kemudian yang ketiga uji efektivitas lilin terhadap nyamuk, dan yang keempat uji hedonik atau kesukaan. Yang pertama, bisa dilihat pada tabel pertama itu adalah komposisi formula lilin aromaterapi minyak nilam dikombinasikan dengan minyak atsiri buah jeruk nipis. Di sini ada 3 formulasi ya. Yang pertama itu formulasi A, kemudian yang kedua formulasi B, dan yang ketiga formulasi C. Dengan komposisi masing-masing itu adalah minyak atsiri daun nilam, kegunaannya sebagai zat aktif atau pengikat, kemudian minyak atsiri buah jeruk nipis atau sebagai zat aktif, kemudian parafin padat sebagai basis lilin, asam stearat juga itu sebagai basis lilin. Pada formulasi yang A, minyak atsiri daun nilamnya itu 4%, tetapi ini ada kesamaan dengan formulasi yang lainnya juga, yaitu 4% juga. Kemudian untuk minyak atsiri buah jeruk nipisnya di sini ada perbedaan. Pada formulasi A itu sekitar 3%, kemudian formulasi B 4%, dan formulasi C itu 5%. Kemudian parafin padat, setiap formulasi itu sama, yaitu 10%, dan asam stearat ditambahkan 100%. Formulasi lilin aromaterapi minyak atsiri daun nilam dikombinasikan dengan minyak atsiri buah jeruk nipis dibuat dengan memvariasikan konsentrasi minyak atsiri buah jeruk nipis 3%, 4%, dan 5%, dan dilakukan dengan metode peleburan seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua, bisa dilihat pada tabel 2, yaitu pengamatan warna fisik lilin aromaterapi. Untuk uji organoleptiknya itu meliputi warna dan aroma. Pada formulasi A, warnanya itu kuning pucat, kemudian aromanya itu bau minyak atsiri buah jeruk nipis kombinasi minyak atsiri nilam. Kemudian pada formulasi B, warnanya itu kuning pucat, kemudian aromanya itu bau minyak atsiri dan buah jeruk nipis. Kemudian pada formulasi C, warnanya itu kuning pucat, kemudian aromanya itu bau minyak atsiri dan bau buah jeruk nipis. Pada hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan warna selama penyimpanan, yaitu warna kuning pucat, dan hal ini dipengaruhi oleh minyak atsiri dan daun nilam. Maksudnya minyak atsiri daun nilam. Sediaan lilin aromaterapi ini sudah sesuai dengan evaluasi sifat fisik lilin menurut standar nasional Indonesia, yaitu lilin berwarna putih sampai kuning. Kemudian pada tabel 3 dapat dilihat di sini
adalah hasil uji titik leleh lilin aromaterapi minyak nilam dikombinasikan dengan minyak atsiri buah jeruk nipis. Pada formulasi yang A itu titik lelehnya 57 derajat Celcius, pada formulasi yang B itu 50 derajat Celcius, dan formulasi yang C itu 44 derajat Celcius. Dari tabel yang ada pada gambar itu menunjukkan titik leleh antara 44 derajat Celcius sampai 57 derajat Celcius. Kisaran titik leleh ini masih memenuhi syarat. Evaluasi sifat fisik lilin menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI yaitu 42 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kemudian yang keempat itu adalah hasil uji waktu bakar lilin aromaterapi minyak nilam dikombinasikan dengan minyak atsiri buah jeruk nipis. Dapat dilihat pada tabel 4. Uji waktu bakar lilin aromaterapi itu dibagi 3. Dibagi 2 maksud saya. Waktu awal lilin dibakar dan waktu lilin habis terbakar. Kemudian nanti akan ada selisih waktu pembakarannya. Untuk formulasi yang A itu waktu awal lilin dibakar itu 12.40. Kemudian waktu lilin habis terbakar itu 17.30. Ini menunjukkan waktunya ya. Kemudian selisih waktu pembakaran berarti sekitar 5 jam 30 menitan. Kemudian yang formulasi B itu waktu awal lilin dibakar itu pukul 12.40 sama. Kemudian waktu lilin habis terbakarnya itu 17.18. Selisih waktunya itu 5 jam 18 menit. Kemudian formulasi yang C itu waktu awalnya juga sama 12.40. Kemudian waktu lilin habis terbakarnya itu 17.10. Selisih waktu pembakarannya itu 5 jam 10 menit. Dari hasil pengujian yang tertera pada tabel 4 ini menunjukkan waktu bakar lilin berkisar antara 5 jam 10 menit sampai 5 jam 30 menit. Waktu bakar juga berkaitan dengan sifat minyak atsiri yang mudah menguap tentunya. Semakin tinggi kadar minyak atsiri, semakin cepat lilin terbakar. Kemudian yang kelima, hasil uji kesukaan lilin aromaterapi minyak nilam dikombinasikan dengan minyak atsiri buah jeruk nipis. Pada tabel kelima, di sini ada kriteria uji kesukaan, yaitu sangat suka, suka, kurang suka, dan tidak suka. Pada formulasi A, yang sangat suka itu ada 10 panelis, kemudian yang suka itu ada 14 panelis, kemudian yang kurang sukanya itu ada 6 panelis dan tidak sukanya itu 0. Kemudian formulasi yang B, yang sangat sukanya itu ada 15 panelis, kemudian yang sukanya itu ada 13 panelis, yang kurang suka ada 2 panelis dan tidak suka itu 0. Kemudian yang formulasi C, yang sangat suka itu ada 24 panelis, yang suka ada 5 panelis, dan yang kurang suka itu ada 1 panelis, dan yang tidak suka itu 0. Berdasarkan hasil uji kesukaan dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri jeruk nipis, maka sediaan semakin disukai oleh panelis. Kemudian di sini ada referensi yang saya ambil yang dari jurnal Rusli Nirwanti, Yolanda Wirayani Ranterarung 2018, formulasi sediaan lilin aromaterapi sebagai anti nyamuk dari minyak atsiri daun nilam atau Pogostemon cablinben dikombinasikan minyak atsiri buah jeruk nipis atau Citrus aurantifolia Swingel dari jurnal Mandala Pharmacon Indonesia volume 4 halaman 68-73. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang tidak dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.